Keluar dari jeratan narkoba itu satu hal ya, tapi untuk tetap bersih, wah, itu perjuangan yang sangat sekali berbeda. Banyak yang mikir kalau rehabilitasi itu garis finish, padahal seringnya disitulah justru pertempuran yang baru dimulai. Nah, kali ini kita akan bedah tuntas siklus relapse atau kekambuhan, sebuah fenomena yang sayangnya menjerat kembali begitu banyak orang di Indonesia. Oke, kita mulai aja langsung dari fakta pahit yang diungkapkan seorang ahli. Kriminolog Adrianus Meliala menegaskan kalau kekambuhan atau relapse itu bukan sebuah anomali atau kegagalan personal. Ini adalah bagian yang bisa dibilang udah diperkirakan dari sebuah perjalanan pemulihan, sebuah masalah yang nyata dan udah ada dari lama. Seberapa nyata sih masalah ini? Coba deh lihat angka ini, mungkin bakal bikin kaget. 4 dari 5 pengguna narkoba diperkirakan akan kambuh. Bayangin, itu 80%. Dan angka ini melonjak drastis, terutama kalau mereka balik lagi ke lingkungan pergaulan yang sama. Ini menunjukkan betapa kuatnya cengkeraman adiksi dan lingkaran sosial itu. Statistik tadi itu bukan cuma angka di atas kertas loh. Kita lihat sendiri kan dalam kisah nyata, bahkan pada figur publik seperti musisi Faris RM. Ditangkap sampai 4 kali itu bukan berarti kurang niat untuk berubah, tapi ini jadi bukti nyata betapa luar biasa sulitnya memutus siklus ini. Ini menggarisbawahi satu hal, kecanduan itu penyakit yang sangat kompleks. Jadi pertanyaannya, kenapa siklus ini begitu susah buat dipatahkan? Yuk kita bedah akar masalahnya lebih dalam. Ternyata, menurut penelitian, ada 2 medan perang utama di sini. Pertama, perang di dalam diri kita sendiri, yang kita sebut aja faktor internal. Kedua, tekanan dari dunia luar, atau faktor eksternal. Seringkali, keduanya ini bertabrakan dan menciptakan badai sempurna yang bisa menarik seseorang kembali ke jurang kekambuhan. Dan jujur aja, perang di dalam diri ini seringkali yang paling berat. Ambil contoh kisah R, yang kambuh setelah berduka karena kehilangan orang yang dia cintai. Atau A, yang kembali pakai narkoba karena patah hati. Stres, kecewa, sedih, emosi-emosi negatif yang nggak terkelola dengan baik ini bisa jadi pintu gerbang kembali ke kecanduan. Nah, disinilah pendampingan profesional jadi krusial banget untuk belajar mengelola gejolak emosi tersebut. Tapi, niat sekuat baja pun bisa goyah kalau dunia luar nggak mendukung kan? Inilah kekuatan faktor eksternal. Kasus S yang pertama kali kenal narkoba dari teman sekolah, itu contoh klasik. Kembali ke lingkungan yang sama setelah rehab, itu artinya harus menghadapi tekanan sosial yang luar biasa besar untuk kembali ke kebiasaan lama. Nah, ini nih salah satu wawasan paling penting yang harus kita pahami. Relapse itu bukan kegagalan yang terjadi dalam sekejap. Bukan, itu adalah sebuah proses yang sebenarnya bisa diprediksi. Semuanya dimulai dari tahap emosional, saat seseorang mulai menarik diri. Terus masuk ke tahap mental, di mana pikiran untuk memakai lagi mulai muncul. Baru setelah itu terjadi tindakan fisik. Kenapa ini penting? Karena kalau kita bisa kenali tahap-tahap awal ini, kita bisa melakukan intervensi sebelum semuanya terlambat. Oke, kita udah ngerti masalahnya, lumayan rumit ya. Sekarang, gimana solusinya? Jawabannya ternyata ada di satu alat psikologis yang super kuat, namanya strategi coping. Jadi strategi coping itu apa sih sebenarnya? Gampangnya gini deh, anggap aja ini kayak kotak perkakas mental dan perilaku kita. Saat stres datang, alih-alih lari atau panik, kita justru membuka kotak perkakas ini untuk menghadapi dan mengelola masalah secara sadar. Isi kotak perkakas ini secara umum ada 2 jenis. Yang pertama itu fokus ke masalahnya. Gimana caranya kita bisa mengubah situasi yang bikin stres. Yang kedua, fokus ke emosi. Gimana caranya kita mengelola perasaan kita terhadap situasi stres itu. Keduanya ini penting banget untuk dikuasai dalam proses pemulihan. Dan ini bukan cuma teori ngawang-ngawang loh, ada buktinya. Sebuah penelitian dari Universitas Medan Area di tahun 2024 membuktikan semakin efektif strategi coping yang dimiliki seseorang, semakin rendah niatnya untuk relapse. Ini hubungan sebab akibat yang jelas banget dan jadi kunci pemulihan jangka panjang. Tentu aja ya, membangun kotak perkakas mental ini kan nggak bisa sendirian. Nah, disinilah sistem pendukung, mulai dari keluarga, teman, sampai profesional memainkan peran yang sangat-sangat vital. Di antara semua dukungan, bantuan profesional seringkali jadi yang paling krusial. Psikiater Dr. Ratna Mardiati menekankan kalau konseling itu bukan sekedar pilihan, tapi keharusan. Lewat dialog inilah, seorang individu dibantu untuk menerima kondisinya, membangun strategi coping yang tepat untuk dirinya, dan yang terpenting, memperkuat komitmen mereka untuk tetap di jalur pemulihan.
Sayangnya, disinilah tantangan terbesarnya. Penelitian dari Jurnal UMI Makassar menunjukkan ada kelemahan dalam sistem kita. Setelah keluar dari panti rehabilitasi, banyak yang seolah dilepas begitu saja, tanpa pengawasan lanjutan yang memadai. Ditambah dukungan keluarga yang minim dan lingkungan yang nggak mendukung, semua kerja keras selama rehab bisa jadi sia-sia. Dan skala masalah inilah yang bikin kelemahan sistem tadi jadi bahaya banget. Coba lihat angkanya. Di Indonesia aja, ada lebih dari 3,3 juta pengguna narkoba di tahun 2023. Yang lebih bikin khawatir, ada peningkatan signifikan di kelompok usia muda, 15-24 tahun. Jutaan orang ini butuh sistem pendukung yang kuat, bukan yang membiarkan mereka terjun bebas. Jadi udah jelas banget ya, kalau mau memutus siklus relapse ini, nggak bisa sendirian. Ini harus jadi sebuah upaya kolektif, kerjaan bareng-bareng. Nah, pertanyaan ini sekarang ditujukan untuk kita semua. Apa sih peran yang bisa kita mainkan, baik sebagai individu, sebagai keluarga, maupun sebagai masyarakat? Jawabannya ada di 4 pilar utama ini. Pertama, kita harus membekali individu dengan strategi coping yang efektif. Kedua, pastikan mereka punya akses ke konseling profesional. Ketiga, bangun benteng pertahanan yang kokoh dari keluarga dan komunitas. Dan yang terakhir, sebagai sebuah negara, kita harus memperkuat program pasca rehabilitasi secara masif. Pada akhirnya kita harus ingat, pemulihan itu bukan garis finish. Ini adalah perjalanan seumur hidup yang penuh lika-liku. Pertanyaan terakhir untuk kita renungkan bersama adalah, apakah kita sebagai masyarakat siap untuk menyediakan dukungan yang konsisten dan berjalan di samping mereka dalam perjalanan yang panjang ini? Jawaban kita akan menentukan masa depan jutaan orang.